Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan mewakili kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang asuhan berkelanjutan atau continuity of care pada ibu hamil berkebutuhan khusus. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama Ibu Maria da Costa Xavier, yang kedua saya sendiri Ibu Marlin Cendun, yang ketiga Ibu Susan Rahakbau, yang keempat Ibu Justina Permatasari. Baik, saya akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Latar belakang. Bidan merupakan profesi kunci dalam pelayanan terhadap perempuan selama daur kehidupan, dan bidan mempunyai otoritas besar terhadap kesejahteraan kesehatan perempuan. Sehingga profesionalisme bidan merupakan elemen penting dalam pemberdayaan perempuan. Seiring semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kebidanan dengan indikator keberhasilan menurunnya angka kematian ibu dan atau angka kematian bayi secara bermakna. Mutu pelayanan kebidanan identik dengan bidan yang kompeten. Tenaga bidan yang bermutu memiliki kemampuan komprehensif dan profesional yang hanya dapat dihasilkan melalui intuisi penyelenggara pendidikan bidan yang berkualitas. Standar Pendidikan Bidan Internasional Confederation of Midwifery mengatakan bahwa filosofi pendidikan bidan harus konsisten dengan filosofi asuhan kebidanan. Filosofi asuhan kebidanan adalah meyakini bahwa proses reproduksi perempuan merupakan proses alamiah dan normal yang dialami oleh setiap perempuan. Bidan dalam memberikan asuhan harus bermitra dengan perempuan, memberi kewenangan pada perempuan, asuhan secara individual, asuhan secara terus-menerus dan berkelanjutan atau continuity of care. Pengertian continuity of care. Asuhan berkelanjutan atau continuity of care adalah asuhan yang diberikan seorang bidan terhadap klien atau pasien mulai dari masa prakonsepsi, masa kehamilan, nifas, dan KB. Asuhan continuity of care merupakan upaya bidan di Indonesia untuk memberikan asuhan yang berkelanjutan. Bidan dapat memantau kondisi ibu dan bayi sehingga mencegah terjadinya komplikasi yang tidak segera ditangani. Asuhan berkelanjutan atau continuity of care adalah asuhan yang diberikan seorang bidan terhadap klien atau pasien mulai dari masa prakonsepsi, masa kehamilan, nifas, dan KB. Asuhan continuity of care merupakan upaya bidan Indonesia untuk memberikan asuhan yang berkelanjutan. Bidan dapat memantau kondisi ibu dan bayi sehingga mencegah terjadinya komplikasi yang tidak segera ditangani. Definisi psikologis dalam kehamilan. Psikologis berasal dari bahasa Yunani kuno, psyche yang artinya jiwa, dan logos yang artinya kata. Dalam arti bebas, psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologis membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental yang berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Pengaruh psikologis dalam kehamilan. Menimbulkan sindrom pasca abortus yang meliputi menangis terus-menerus, depresi berkepanjangan, perasaan bersalah, ketidakmampuan untuk memanfaatkan diri sendiri, kesedihan yang mendalam, amarah, kelumpuhan emosional, problem atau kelainan seksual, kekacauan pola makan, perasaan rendah diri, penyalahgunaan alkohol dan obat-obat terlarang, mimpi-mimpi buruk, dan gangguan tidur lainnya, dorongan untuk membunuh diri, kesulitan dalam relaksasi, serangan gelisah dan panik, atau selalu melakukan kilas balik. Macam-macam gangguan psikologi dalam kehamilan. Yang pertama, pasangan infertil. Infertilitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan suatu pasangan untuk mendapatkan atau menghasilkan keturunan. Yang kedua, kehamilan palsu. Pseudosisis adalah kehamilan imajiner atau kehamilan palsu. Secara psikis lebih berat gangguannya dari peristiwa abortus. Yang ketiga, kehamilan di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah hamil di luar ikatan perkawinan, pada umumnya terdapat pada wanita pubertas atau adolescents.
Kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki adalah kehamilan yang biasanya terjadi pada remaja akibat hubungan yang terlampau bebas, tetapi juga pada wanita yang telah menikah akibat dari kegagalan kontrasepsi dan penolakan pada jenis kelamin bayi yang ia kandung. Pengelolaan gangguan psikologis. Pengelolaan gangguan psikologis pada infertilitas merupakan siklus yang tidak terputus. Infertilitas dapat disebabkan oleh adanya gangguan psikologis yang menghambat proses reproduksi itu sendiri, dan dampak dari infertilitas ini juga mengakibatkan gangguan psikologis. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan palsu atau pseudosisis. Peristiwa pseudosisis merujuk pada peristiwa pseudologia, yaitu fantasi-fantasi bohongan yang selalu ditampilkan ke depan untuk mengingkari atau menghindari realitas yang tidak menyenangkan. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan di luar nikah, penata laksanaan yang bisa dilakukan guna menangani permasalahan ini adalah dengan konseling humanistik, di mana manusia sebagai individu berhak sendiri mengambil keputusannya dan selalu berpandangan pada dasar manusia itu lebih baik. Yang berikut, pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan yang tidak dikehendaki. Penanganan dalam permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan penanganan pada kehamilan di luar nikah. Yang berikut, pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan dengan keguguran sindrom pasca abortus berada dalam kategori kekacauan pada akibat stres pasca trauma. Menjelaskan bahwa kekacauan akibat stres pasca trauma terjadi apabila orang mengalami suatu peristiwa yang melampaui batas pengalaman manusia biasa, di mana pengalaman ini hampir dipastikan akan mengguncang jiwa siapa saja. Efektif memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan menemukan cara untuk mengatasi tingkah laku yang bermasalah. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan dengan janin mati dalam memberikan bantuan dan konseling pada ibu dengan janin mati harus disesuaikan dengan fase di mana ia berada. Dengan memperhatikan hal itu, diharapkan bantuan diberikan adalah bantuan yang tepat, bukan bantuan yang justru membuat keadaan semakin kacau. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan dengan ketergantungan obat. Pertama, ketergantungan obat merupakan suatu kondisi yang tercipta karena adanya pengaruh lingkungan dan faktor kebiasaan. Yang kedua, dalam penanganan permasalahan ini perlu dilakukan konseling dengan pendekatan behavioristik, di mana konselor membantu klien untuk belajar bertindak dengan cara-cara yang baru dan pantas, atau membantu mereka untuk memodifikasi atau mengeliminasi tingkah laku yang berlebihan atau maladaptif. Yang ketiga, tujuan dari konseling yang diberikan adalah untuk mengubah tingkah laku yang maladaptif dan belajar tingkah laku yang lebih efektif, memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku, dan menemukan cara untuk mengatasi tingkah laku yang bermasalah. Yang berikut, cara mengatasi kondisi perubahan psikologis pada ibu hamil. Pertama, dapatkan informasi dari berbagai sumber tentang perubahan kondisi fisik dan psikologis pada saat kehamilan, terutama ibu hamil untuk anak pertama. Yang kedua, komunikasi dengan suami segala hal yang dialami oleh ibu hamil agar terjadi saling pengertian dan dukungan dari keluarga tentang perubahan yang dialami. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan dan perkembangan janin yang normal, harus rajin check up atau periksa kehamilan. Yang keempat, makan makanan yang sehat untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kelima, tetap menjaga penampilan. Yang keenam, kurangi kegiatan yang bisa membahayakan pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang ketujuh, dengarkan musik agar lebih rileks menghadapi setiap perubahan yang ada.
Yang kedelapan, melakukan senam hamil untuk dapat membantu ibu hamil menormalkan perubahan psikologis dan latihan pernapasan yang teratur untuk mempersiapkan fisik pada waktu melahirkan. Yang berikut intervensi yang dapat dilakukan. Yang pertama, menciptakan lingkungan terapeutik. Yang kedua, menggali permasalahan pasien dan membantu mengatasi masalah yang ada memberikan aktivitas. Yang ketiga, melibatkan keluarga lain untuk membantu perawatan. Yang keempat, melaksanakan program terapi dokter. Terima kasih. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami.